Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selamat sore para biku sangha di Indonesia dan para upasaka dan upasika yang penuh semangat dalam perbuatan bajik. Pada hari ini tanggal 13 Maret 2021 Bante selesai acara untuk para bhikkhu sangha, yaitu mengikuti mendengarkan Patimokkha di Wihara Wat Bancik, Udon Thani, Thailand, bagian timur laut. Setelah itu ingat bahwa hari ini adalah hari yang satu tahun pulang dari Indonesia. Jadi ingat tahun yang lalu 2020 Bante berangkat keluar dari Indonesia tanggal 13 Maret. Sampai sekarang belum bisa balik ke Indonesia lagi karena dilarang sama abang COVID-19 yang sedang menunjukkan kekuasaannya di tanah air Indonesia. Maka sebenarnya pikiran selama 1 tahun selalu ingat Indonesia, ingat tugas yang diberikan oleh Sangha di Thailand, tugas luhur untuk membabarkan Dhamma di Indonesia dan membantu umat Buddha di sana. Tetapi belum bisa pergi. Kalau belum bisa pergi, Bante kiranya sekarang ada cara untuk memberikan komunikasi melalui Facebook. Bante akhirnya coba. Ini hanya percobaan saja untuk menggunakan alat teknologi baru yang orang kuno seperti Bante tidak pandai untuk memakainya. Hari ini percobaan saja. Tidak punya apa-apa, hanya ingin menyampaikan apa yang bermanfaat bagi kita saja untuk masa depan akan datangnya. Maka kalau dianggap bahwa ini adalah Dhamma Desana, bukan Dhamma Desana, hanya tukar pikiran saja. Tukar pikiran sebagai orang yang akrab, santai-santai saja untuk membahas tentang apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Itu namanya mengembangkan pikiran, mengembangkan mental kita dengan menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh Sang Buddha Guru Agung kita. Maka kalau kita ingat kata Sang Buddha, hidup manusia kita, kalau siapa saja yang ingin hidup bahagia, ingin menambah pengetahuan baru, harus ada pedoman hidup yang diajarkan oleh
Sang Buddha bahwa suci puli winimutto ka thang so pandito phave. Suci puli winimutto ka thang so pandito bhave. Artinya seseorang yang kurang mendengarkan, kurang memberikan pemikiran, kurang menanyakan, dan kekurangan mencatat sesuatu yang perlu dicatat. Dia tidak bisa menjadi orang yang cerdas, yang dinamakan orang pandita. Maka seorang pandita harus menjadi orang yang memiliki hobi untuk mendengarkan, memikirkan, menanyakan yang belum jelas dan catat setelah mengerti dengan jelas. Maka untuk sore ini kita membahas tentang hidup kita, bahwa dunia ini bukan milik kita sendirilah, milik semua orang. Sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, Bu dan Bapak sekalian, hanya sementara, tidak lebih dari 100 tahun paling lamanya, paling lama 100 tahun. Tapi kebanyakan 75 rata-ratanya, baik laki-laki maupun perempuan sekarang 75 sudah full lah, sudah untung lah. Tapi banyak yang pergi sebelum 75. Maka kalau kita anggap bahwa dunia ini tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik yang aslinya, yang sebenarnya. Karena ingat masa datang kita semuanya datang dengan tangan kosong masing-masingnya, tidak membawa apa-apa. Maka jangan menganggap bahwa semua yang kita miliki itu milikku, harus memasuki jalan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka kalau dunia ini bukan milik siapa-siapa, lalu apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat atau dapat kebahagiaan dari apa yang kita milikinya? Jawabannya, dunia ini akan indah apabila kita sering membagikan sesuatu yang kita miliki untuk kebahagiaan, untuk keperluan orang lain. Itulah rahasia kebahagiaan dari apa yang kita milikinya. Kalau kita miliki sesuatu hanya pelit pakai sendiri, ya tidak bisa menikmati kebahagiaan yang lebih tinggi. Tetapi kalau kapan kita bisa membagikan kepada orang lain, itu kita akan lebih bahagia bahwa hidup kita, harta kita memiliki manfaat untuk orang lain. Maka apabila Anda sekalian, siapa saja yang memiliki barang-barang, coba untuk membagikan, ya. Jangan melekat. Kalau seseorang yang terlalu melekat pada sesuatu akan derita loh. Maka kalau di Bandung Bhante pernah tulis di belakang mobil Bhante bahwa derita karena melekat, bahagia karena melepas. Itu artinya ya sangat tertarik lah menurut saya. Derita, seseorang menderita karena melekat
Melekat sesuatu yang dianggap bahwa milikku gitu. Punya aku, milikku. Kalau selama pikiran kita melekat pada sesuatu, kita akan merasa berat. Semua milikku. Ini rumahku, mobilku, uangku, tanahku, tokoku, restoranku, kebunku, semuanya miliki aku semuanya. Lalu bukan hanya merasa memiliki saja, sebenarnya ditempelkan juga perasaan yang sulit untuk diketahuinya, yaitu melekat. Seperti punya pacar, oh ini pacarku, kekasihku, orang lain tidak boleh sentuh, orang lain tidak boleh ambil, orang lain tidak boleh merebut. Ya itu. Kalau siapa yang merebut, wah, dunia ini akan ada perang dunia. Itu karena melekat sebenarnya. Tetapi kalau sebaliknya, kebahagiaan itu timbul dari melepas. Coba mulai belajar untuk melepaskannya, melepaskan kemelekatannya. Lalu kalau dalam hidup kita mau anggap siapa sebagai orang menjadi teladan atau contoh untuk melepasnya, tidak lain hanya Sang Buddha. Sang Buddha Guru Agung kita, beliau sebagai orang yang dipuja oleh orang yang berbijaksana selama 2565 tahun ini. Walaupun sudah parinibbana, orang bijaksana masih bersujud atas perbuatannya, atas keputusannya. Karena apa? Karena beliau sebagai seorang besar yang bisa memberikan contoh untuk melepaskannya. Dalam hidup Sang Buddha, beliau melepas semuanya. Seperti jabatan yang akan dilantikan menjadi raja, ksatra, dengan waktu yang tidak lama sebelum beliau pergi keluar dari istananya untuk menjadi pertapanya. Harta kekayaannya banyak berlimpah-limpah, pembantu, karyawan, harta, istri, anak, saudara-saudara, semuanya lengkap, pendidikan juga cukup bagus zaman beliau. Tetapi beliau melihat apa yang beliau miliki itu bukan kebahagiaan sejati. Makin lama makin melihat akibat dari kemelekatannya. Maka beliau sebagai contoh untuk melepaskannya, tidak melekat tetapi kasih kepada mereka bebas. Buat beliau sendiri tidak melekat. Cobalah Anda mengikuti atau belajar hidup Sang Buddha, bahwa beliau melepas dari jabatan, melepas dari kekayaan, tidak memiliki harta apapun selain pakaian yang dipakai seperlunya, dan hanya satu mangkok untuk menerima makanan waktu pindah patah. Hidup beliau dulu tinggal dan tidur di dalam istana ranjang emas. Tetapi kalau beliau sudah menjadi pertapa, lepas semuanya, ya duduk dan tidur di bawah pohon dengan menggunakan tanah, bahkan daun kering sebagai
alas atau tikarnya untuk duduk dan tidur waktu lelahnya, untuk bersemadi. Itu lebih bahagia dari punya harta menurut beliau dan kenyataannya. Cobalah kalau kita ingin bahagia, coba mulai melepas sedikit-sedikit dengan menganggap bahwa dunia ini bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, hanya sementara. Kalau harta yang kita miliki kita tidak menggunakan, kalau menurut saya kira 70% dari harta yang manusia berusaha keras untuk mencari, menyimpan, 70% dari dia milikinya akhirnya dilepas, ditinggalkan untuk orang belakang merebut. Yang dia pakai hanya kurang lebih 30% lah. Susah payah sepanjang hidup, tetapi diri sendiri menggunakan hanya 30% saja. Yang lainnya dibiarkan untuk anak cucu orang belakang untuk menggunakannya. Sayang sekali, barangkali kecapean mereka selama 70-80 tahun, kebajikan yang menjadi intisari untuk hidup ke masa depan akan datangnya hampir tidak ada. Kalau ingat, Bapak, Ibu, kalau sudah tua berarti sekarang 70 tahun misalnya, apa yang pernah lakukannya? Pancasila pernah merawat, menjaga berapa kali? Atasila pernah dipraktek enggak? Samadhi pernah praktek enggak? Berdana untuk saudaranya, kalau dianggap untuk anugerah kepada saudaranya, ada enggak? Dikit. Kalau bangun sesuatu yang milik umum, jarang juga. Wihara, cetiya, kelenteng dan sebagainya, kalau dihitung sebenarnya sesungguhnya enggak begitu, tapi kebanyakan simpan. Akhirnya kiranya apa yang kita miliki yang disimpan itu akhirnya membuat dirinya pusing juga, pusing menjaga, merawat. Sebenarnya orang manusia kita sibuk, banyak pikir sampai saluran darah di kepala pecah. Itu karena banyak pikir, pemikirannya banyak pikir karena terlalu banyak hartanya. Itu kasihan sekali. Itu berarti kebanyakan kekayaannya itu bukan kasih kebahagiaan, tapi akhirnya menjadi akibat, menjadi orang yang sakit lumpur, sakit stroke karena banyak pikir sampai stroke begitu. Kasihan juga. Akhirnya harta banyak tidak bisa dipakai. Kasihan. Maka sebenarnya dunia ini kalau kita pikir-pikir, lebih baik kita bagaimana cara untuk mencari kebahagiaan yang diajarkan oleh Buddha. Maka sore hari ini Bante hanya membahas saja, jangan anggap bahwa ini Dhamma Desana kita harus praktek. Coba pikir dulu apa yang kiranya menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Seandainya kita akan meninggal dalam tahun ini, apakah kita sudah puas dalam karya dalam hidup kita ini? Kebajikan kita sudah cukup banyak belum? Kalau belum, mari kita mulai untuk mengembangkan, mengambil kesempatan untuk berbuat bajik, supaya menjadi harta mengikuti kita.
Karena kebajikan yang kita lakukan itu akan diupamakan seperti bayang-bayang yang mengikuti kita pergi ke setiap tempat, setiap lokasi, setiap kesempatan. Nah, karena kebajikan yang kita lakukan itu disimpan dalam hati kita sendiri. Kebajikan yang kita lakukan disimpan dalam hati kita. Nah, tidak usah takut dicuri oleh orang jahat, dirampok sama orang penjahat, tidak bisa. Karena kebajikan yang kita lakukan ini disimpan dalam hati kita, sudah aman. Nah, maka kalau orang bijaksana berdana juga sesuai dengan keperluan tempat yang mereka kasih kabar, dan kita juga tidak terlalu sulit untuk mengeluarkan dana atau keuangannya untuk melakukan kebajikan. Karena setelah kita melepaskan harta, yang dapat kembali adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu namanya punya kebajikan. Kebajikan yang muncul dalam pikiran kita ini akan membahagiakan kepada kita, akan mengikuti kita siang malam dan setiap tempat. Jangan terlalu banyak menyimpan banyak. Orang yang menyimpan harta banyak takut, takut tidak aman, takut dirampok, takut dicuri sama karyawan kah, khawatir semuanya. Lain dengan kebajikan. Kebajikan ini kalau kita sudah punya banyak, tidak usah takut dirampok, tidak bisa dirampok, tidak bisa dicuri oleh penjahat manapun, karena telah tersimpan dalam pikiran kita. Aman dalam hati kita. Lalu apa manfaat dari kebajikannya? Kebajikan itu akan membantu kita pada waktu kita mengalami kesulitan, seperti waktu kita mau meninggal dunia. Itulah yang akan muncul, kebajikan akan muncul. Oh, ingat, dulu aku pernah lakukan kebajikan sesuatu, ini juga pernah, itu juga pernah. Itu akan mengingat, akan muncul secara otomatis. Sehingga orang yang baik akan dibantu oleh yang maha kuasa. Yang maha kuasa maksud saya adalah kebajikan. Tidak akan meninggalkan mereka yang telah melakukannya. Maka ibu-ibu, bapak sekalian, hari ini Bante tidak punya apa-apa, hanya ingat bahwa sudah pulang 1 tahun dari Indonesia, belum bisa pergi lagi. Apalagi ditanyakan umat bahwa Bante, kapan bisa ke Indonesia lagi? Saya belum bisa jawab. Nanti pada waktu Waisak tahun ini jatuhnya pada tanggal 20, kalau di Thailand 26 ya, 26 bulan bulan Mei, 26 Mei. Kalau Indonesia mungkin 27, beda 1 hari, karena cara menghitungkan pemutaran bulan beda 1 hari. Waisak juga belum tentu bisa ke Indonesia, tergantung dengan kondisi virus. Apalagi kami orang Thailand di sini belum disuntik sama vaksin yang disediakan oleh negara pemerintah. Di sini belum, kalah sama Indonesia. Indonesia sudah mulai katanya, para Bante sudah disuntik, sudah aman. Tapi kami di sini belum ada berita bahwa para bhikkhu di wihara siap-siap untuk disuntik vaksin. Kalau belum disuntik vaksin mungkin belum bisa masuk ke Indonesia. Kalau masuk nanti di karantina berapa hari belum tahu lagi.
Apalagi kondisi belum tahu Waisak bulan Mei bisa pergi atau tidak. Mungkin ya bulan apa? Bulan Asada, bulan Juni mungkin bisa pergi tidak. Belum tahu juga. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita semua aman ya. Aman, bahagia. Lalu kita berbuat baik, tidak usah khawatir tentang masa depan akan datang. Karena hari yang penting adalah hari ini. Ya, kata guru mengajarkan kita. Hari kemarin sudah lewat, tidak bisa menggunakan apa-apa, tidak bisa berubah. Hari besok belum datang lagi. Maka hari ini saja yang penting. Maka hari ini kalau kita berbuat baik, kita akan bahagia ya. Baiklah para upasaka-upasika yang berbahagia. Maaf kalau ada kata-kata yang saya membahas sebagai saudara dalam Dhamma hari ini ada kekurangan mohon dimaafkan. Ya, dimaafkan. Semoga Anda sekalian hidup berbahagia dalam Buddha Dharma. Akhir kata pada hari Uposatha, hari bulan 5 bulan purnama, bukan purnama, bulan gelap ya. Bulan gelap tapi namanya hari Uposatha. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi Bapak Ibu sekalian, umat Buddha Indonesia dan para bhikkhu sangha seluruh tanah air Indonesia dan seluruh dunia. Semoga kita semua berbahagia dalam berbuat baik untuk sepanjang hidup kita. Semoga Sang Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi kita semua hidup berbahagia, sukses adanya sampai selama-lamanya. Namo Buddhaya.